Nah, dalam materi sistem pencernaan ini, Ibu akan menyajikan sebuah video. Kita perhatikan ya. Sistem pencernaan. Nah, sebelum masuk ke sistem pencernaan itu ada dua macam, yaitu sistem pencernaan kimiawi dan mekanis. Tahu tidak apa perbedaannya? Belum. Jadi, kalau sistem pencernaan secara kimiawi itu proses perubahan makanan dari bentuk kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim. Berarti menghaluskan makanan dengan bantuan enzim. Proses pencernaan mekanis itu mengubah dari bentuk kasar menjadi lebih halus. Berarti tanpa bantuan enzim. Perbedaannya kalau kimiawi ada bantuan enzim, kalau mekanis itu hanya proses, misalnya proses mengunyah, itu kan menjadi lebih halus ya makanannya. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar tidak ditelan. Tidak mendorong makanan ke kerongkongan. Nah, pertama, sistem pencernaan itu masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut itu ada proses kimiawi dan mekanis. Nah, di mana proses mekaniknya itu dibantu oleh gigi. Gigi mengunyah makanan menjadi lebih halus. Selanjutnya, proses kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh, ya benar ya, kelenjar ludah. Di mana enzim tersebut adalah enzim petialin dan enzim amilase. Tahu ya? Apa fungsi dari enzim petialin dan enzim amilase? Berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilum secara kimiawi menjadi zat gula. Gitu ya. Selanjutnya, makanan masuk ke kerongkongan. Dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Dalam kerongkongan, makanan didorong dan diremas. Nah, itu termasuk dalam pencernaan secara mekanik. Karena ada getaran meremas itu ya. Kemudian makanan akan menjadi lebih halus lagi. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2 sampai 4 jam. Melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Nah, selanjutnya makanan masuk ke lambung. Ya. Di dalam lambung juga terdapat dua macam proses pencernaan. Ada pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Di mana proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Enzimnya bisa berupa amilase, maltase, lipase, laktase, maltosa, dan sukrosa. Salah satunya adalah enzim renin. Itu ada di dalam lambung. Itu juga membantu dalam proses pencernaan, di mana berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya ada enzim pepsin yang berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Di dalam lambung ini juga terdapat pencernaan secara mekanik, di mana makanan akan diaduk menjadi lebih kecil lagi, yang lebih halus. Ya, selanjutnya makanan akan masuk ke usus kecil. Usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan unsur. Enzim dan unsur itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm.
panjangnya panjang ya 6-8 meter karena bentuknya seperti ini. Nah, dalam usus kecil ini sari-sari makanan akan masuk, hanya menyerap sari-sari makanan, kemudian akan diolah melalui dengan bantuan enzim. Nah, kemudian sisa-sisa makanannya akan diserap oleh usus besar. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, kemudian makanan itu, yang sisa makanan yang tidak berguna bagi tubuh lagi akan dikeluarkan melalui anus berupa feses. Nah, tadi ya di awal Ibu sudah sampaikan kenapa feses itu ukurannya lebih sedikit dibandingkan makanan yang kita makan setiap hari. Kita makan banyak, kita jajan, kita minum. Nah, itu karena beberapa sari makanan yang terdapat dalam makanan yang kita makan itu terserap ke dalam usus kecil atau usus 12 jari. Dan yang keluar itu hanya sisa makanan. Jadi makanan itu kan banyak mengandung gula, banyak mengandung protein, lemak. Nah, itu bisa diserap oleh usus kecil yang ada nutrisinya. Jadi sisa makanannya dikeluarkan melalui anus sebagai feses. Itu yang kita keluarkan ya. Ya, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan. Di mana di sini ada 5 ya. 5 gangguan pencernaan. Yang pertama ada mah. Tahu mah? Ada yang sakit mah? Bukan, tidak ya. Nah, kebiasaan mah ini karena makan yang tidak teratur. Jadi sehari makan cuma 1 kali atau bahkan jarang makan. Nah, itu bisa menyebabkan sakit mah. Akibatnya, asam lambung yang dihasilkan untuk mencerna makanan ini akan melukai lambung itu sendiri. Yang kedua, ada apendis. Tahu apa itu apendis? Apendis adalah radang umbai cacing. Umbai cacing adalah tonjolan kecil pada usus halus atau sekum. Nah, apendis ini biasanya adalah usus buntu, penyakit usus buntu ya, di mana makanan masuk ke dalam apendis dan membusuk. Pembusukan tersebut mengakibatkan radang yang disebut apendis. Selanjutnya ada disentri. Disentri ini disebabkan oleh adanya bakteri yang menyerang pada usus. Selanjutnya diare. Pernah ya kalian mengalami diare? Nah, diare ini disebabkan karena makanan yang sudah tercemar atau tidak higienis, makanan yang kotor yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan yang ada bakterinya, ada virusnya, itu dapat menyebabkan diare. Dan jika tidak diobati, maka akan menghasilkan dehidrasi. Kita akan kekurangan cairan. Untuk itu obat yang kita konsumsi disebut cairan oralit, larutan oralit. Larutan oralit ini adalah campuran dari gula dan garam. Selanjutnya ada sembelit, di mana sembelit ini karena kurangnya makanan yang berserat, mengakibatkan susah buang air besar. Jadi makanan yang kita keluarkan itu akan akan berbentuk padat atau sulit dikeluarkan ya. Jadi untuk mengurangi ini kalian bisa memakan atau mengonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, cara untuk mengurangi atau mencegah agar terhindar dari gangguan ada beberapa ya.
Contohnya makanan-makanan yang bergizi, yang banyak mengandung protein, mineral, air. Selanjutnya, menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan. Nah, tadi supaya higienis, supaya tidak terkena diare dan lain-lain. Selanjutnya, minum air putih dalam jumlah cukup. Makan secara teratur agar tidak terserang penyakit mah, gangguan mah. Selanjutnya, mencuci tangan sebelum makan dan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat. Nah, ini agar tidak mengalami sembelit. Selanjutnya, kita akan bermain ya. Kita akan bermain puzzle. Dimana di sini Ibu sudah menyiapkan soal ini untuk soalnya, ya. Nanti kalian baca soalnya. Ini ada jawabannya. Nanti kalian pilih jawaban ini, kemudian kalian tempel di selembar kertas ini. Kertas jawaban, jangan lupa dikasih nama ya nanti. Silahkan dikerjakan. Bu kasih waktu 10 menit ya. Yang susah nanti setelah ini kalian membacakan apa yang kalian tempel ya. Kalian bacakan soalnya, kemudian bacakan jawabannya. Sudah selesai? Silakan dimulai dari Mbak Gina. Satu, apa yang dimaksud dengan pencernaan secara kimiawi? Proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim. Dua, dalam lambung terdapat pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim, yaitu enzim renin dan pepsin. Apa fungsi dari masing-masing enzim? Enzim renin berfungsi mendapat
tangan buat Mbak Dina. Benar semua ya. Sekarang coba Mbak Audia. 1. Apa yang dimaksud dengan pencernaan secara mekanik? Proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. 2. Apa fungsi dari organ usus halus pada sistem pencernaan? Tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan yang dimakan. Apa fungsi dari gigi dan lidah dalam mulut pada sistem pencernaan? Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi lebih kecil dan lidah berfungsi mendorong makanan ke bagian belakang untuk menelannya. 4. Sebutkan bakteri yang berperan untuk pembusukan makanan dalam usus besar. Bakteri Escherichia coli. 5. Apa fungsi enzim ptialin atau amilum dalam mulut? Berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilum secara kimiawi menjadi zat gula. 6. Sebutkan beberapa cara pencegah agar terhindar dari gangguan pada saluran pencernaan. Makanan-makanan yang bergizi, menjaga kebersihan alat-alat makanan dan bahan makan, minum air putih dalam jumlah cukup, makan secara teratur, dan mencuci tangan sebelum makan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Dia. Benar semua ya jawabannya. Boleh dikumpulkan. Terima kasih.